Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Film Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, eksposisi Amsal 31 yang akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Erika Vinod dari Jakarta. Saya serahkan kepada hambanya, Ibu Pendeta Erika Vinod. Silakan Ibu. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu. Halo. Ya, kita akan membaca firman Tuhan. Ya, pada malam hari ini saya mendapat tugas untuk membahas eksposisi Amsal pasal 31. Ya karena terlalu panjang, jadi saya ambil aja yang ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya, mari kita baca Amsal pasal 31 ayat 1 sampai 9. Boleh saya minta tolong Bu Ayu untuk bacakan? Amsal 31 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. 2. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku? Janganlah berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum, ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Ayat 6. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Ayu sudah membacakan firman Tuhan yang berjudul Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Ya kalau kita mencari tahu Lemuel ini sebenarnya siapa, ya, itu hanya ada di Amsal pasal 31 ini. Ya, tapi karena kurangnya data mengenai Raja Lemuel ini, ya di sini dikatakan bahwa Lemuel itu seorang raja kan, ya tapi berdasarkan berbagai penelitian ya ada 3 versi mengenai Raja Lemuel ini, ya yang saya juga dapatkan ya dari berbagai info ya, sebab di Alkitab cuma ada di Amsal 31 ya. Jadi kita juga harus cari tahu dari info-info yang lain sebenarnya siapa ini Raja Lemuel ya. Jadi yang saya dapat itu ada 3 versi ya. Yang pertama mengatakan bahwa ia memang seorang raja yang mendapat nasihat dari ibunya ya. Yang kedua ada versi yang mengatakan sebenarnya Raja Lemuel ini adalah Raja Salomo sendiri ya, yang dianggap bahwa Lemuel ini panggilan sayang dari Batsheba kepada Raja Salomo. Versi yang ketiga dikatakan bahwa sebenarnya Raja Lemuel ini adalah tokoh fiksi yang ditulis oleh Salomo yang bagaimana menggambarkan
idealnya seorang pemimpin atau seorang raja ya harusnya seperti ini gitu ya. Jadi apa ya, ketiga versi inilah yang saya dapat mengenai Raja Lemuel ya. Yang jelas untuk ayat 1 sampai 9 ini bagaimana berisi nasihat dari seorang ibu kepada seorang anak yang berpangkat seorang raja, bagaimana supaya dia bisa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana ya. Jadi dari 9 ayat eh, saya dapatkan ada 3 hal ya, bagaimana sebaiknya menjadi seorang pemimpin. Ya memang tidak mudah ya kalau kita menjadi seorang pemimpin. Saya percaya bapak-bapak yang ada di grup ini maupun ibu-ibu di grup ini, saya tahu sebagian besar seorang pemimpin ya, baik itu bos di perusahaan, orang hamba Tuhan di rumah, gereja, yang tentunya ini merupakan suatu tanggung jawab yang tidak mudah untuk menggembalakan dalam gereja, untuk menjadi seorang pemimpin di perusahaan atau dalam rumah tangga, itu tidak gampang ya. Sebab banyak hal yang kita hadapi, banyak kejadian yang seringkali tidak terduga, yang terjadi mendadak, yang membuat kita kaget ya, bahkan tidak siap. Yang lebih buruknya lagi, ketika kita salah mengambil keputusan, yang akhirnya merugikan diri kita sendiri ya. Jadi hal yang pertama itu bagaimana kita belajar kekuatan sekaligus kelemahan seorang pemimpin itu terletak pada seorang perempuan ya. Jadi bagaimana kita baca nasihat seorang ibu kepada anaknya di ayat yang ketiga dikatakan, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Ya. Jadi nasihat ini sungguh sangat bagus ya. Ya, terutama untuk seorang laki-laki tentunya ya. Ya karena di sini dikatakan jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Yang artinya jangan kita salah ya mempercayakan atau memberikan sesuatu kepada perempuan yang justru merugikan diri sendiri ya. Ya karena tidak semua perempuan itu bijaksana dan tidak semua perempuan itu bisa membantu tugas seorang pemimpin. Ya. Sebab banyak kasus yang kita lihat juga dan mungkin sering kita dengar dan baca bahwa karena seorang perempuan rumah tangga bisa hancur. Ya karena seorang perempuan perusahaan bisa bangkrut. Dan karena seorang perempuan gereja bisa tutup ya. Jadi betapa dahsyatnya seorang perempuan ya bisa menghancurkan apa yang sudah dibangun dengan susah payah, bisa hancur karena seorang perempuan ya. Yang jelas yang dimaksud di sini perempuan yang tidak benar, bukan perempuan yang hidup benar, tapi justru perempuan yang sangat merugikan seorang pemimpin ya. Yang kedua yang akan kita dapatkan dalam pengajaran seorang ibu kepada anaknya adalah perihal kebiasaan yang bisa membawa kelaliman, yaitu kebiasaan mabuk, minum anggur yang berlebihan. Minum anggur sedikit boleh untuk kesehatan, tapi kalau sudah berlebihan sampai mabuk, ya dapat membuat raja kehilangan yang namanya kewarasan atau kesadarannya, ya. Sehingga bisa menjadi seorang raja yang lalim, ya. Sangat berbahaya ketika seorang
dalam keadaan mabuk. Banyak kejadian ya karena mabuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, misalnya melecehkan orang lain, melecehkan seorang perempuan, menodai seorang perempuan, atau bahkan bisa membunuh orang ya. Jadi banyak hal yang sangat merugikan ketika seseorang dalam keadaan mabuk akibat minum anggur atau minum minuman keras yang berlebihan. Ya. Banyak kejadian ya, apalagi di klub-klub malam itu ya, orang bisa berantem, bahkan ada yang bisa membunuh hanya karena mabuk. Jadi kalau kita seorang pemimpin, jangan sampai kita eh, melakukan hal-hal yang justru merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Ya, jangan kita mengambil keputusan pada saat kita mabuk. Ya. Sebab kalau kita mabuk dan mengambil keputusan, pasti keputusan itu kebanyakan salahnya dan pasti merugikan diri sendiri dan orang-orang lain. Ya kalau kita tidak dalam keadaan sadar. Banyak kejadian yang saya juga sering lihat ya, bukan cuma laki-laki yang sering mabuk, ya perempuan juga, ya ada juga yang mabuk ya. Jadi memang untuk hal ini diingatkan oleh seorang ibu yang mengasihi anaknya supaya dia jangan sampai menjadi pemabuk. Sebab dia mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting. Apalagi dia seorang raja. Sangat penting bagi keutuhan kerajaannya sendiri. Jadi kalau kita mungkin yang ada di tempat ini ya seorang pemimpin dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam perusahaan, ya, dalam usaha-usaha yang lain, kita jangan sampai menjadi mabuk anggur, ya, yang akhirnya banyak hal negatif yang bisa dilakukan. Ya. Yang paling fatal tindakan kriminal yang membuat seseorang bisa masuk penjara, bahkan bisa mungkin ya mengalami hal yang lebih parah lagi, bisa uh, ada orang bisa jadi dendam ya dan membalas menganiaya dirinya. Jadi kita jangan sampai melakukan sesuatu di luar kesadaran kita. Poin yang ketiga, perihal tugas dan tanggung jawab seorang raja di ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 ya. Dikatakan berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Jadi bagaimana keputusan seorang raja itu sangat menentukan kesejahteraan rakyatnya. Kalau ia mengambil keputusan dalam keadaan mabuk, banyak orang bisa mengalami kerugian bahkan kebinasaan ya. Makanya sangat penting sekali seorang raja itu dalam mengambil keputusan ada yang namanya penasihat untuk mengingatkan raja supaya jangan sampai ia salah mengambil keputusan ya. Jadi sangat penting ada orang-orang di sekitar kita untuk menasihati kita ketika kita akan mengambil keputusan yang sangat penting, baik itu menyangkut untuk diri sendiri, keluarga kita, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan lain-lain. Harus ada orang yang memang menurut kita orang itu bijaksana, orang itu tidak akan merugikan diri kita. Itu sangat penting sekali. Ada orang-orang yang bisa menasihati kita. Ya karena seringkali kita juga butuh masukan saran dari orang lain
supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Apalagi untuk seorang raja pasti ada yang namanya penasehat, penasehat kerajaan ya. Jadi ketika raja itu sudah membuka mulutnya dan ia sudah memutuskan sesuatu, itu sangat sulit untuk dibatalkan sebab yang memutuskan adalah raja sendiri ya. Ya apalagi kalau dia sudah pakai cincin materainya ya, seperti yang dilakukan oleh Raja Darius ya, sehingga ia tidak bisa membatalkan keputusan tersebut. Jadi sebelum kita mengambil keputusan yang sangat penting, yang mungkin tidak bisa kita rubah lagi, penting sekali kita meminta hikmat Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus supaya keputusan kita itu adalah keputusan yang adil dan bijaksana sehingga tidak merugikan orang lain, terutama untuk orang-orang yang lemah, yang tertindas, yang miskin ya. Sebab Tuhan sangat peduli dengan orang-orang yang tertindas, dengan orang-orang yang miskin. Kita jangan sampai mengambil hak orang-orang miskin, hak anak-anak yatim, hak janda-janda ya, dan orang-orang yang tertindas. Sebab Tuhan mereka dengan Tuhan kita sama. Ini yang harus kita pahami, bagaimana dalam menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Sebab kalau kita salah sedikit melangkah, kita akan mengalami yang namanya kerugian. Bahkan yang paling parah ya itu bisa bangkrut, bisa istilahnya mengalami juga rasa malu, penyesalan, dan bahkan ada yang berakhir di dalam penjara, dan ada juga yang akhirnya memilih bunuh diri ya karena tidak kuat menanggung yang namanya masalah yang ia alami. Jadi biarlah malam hari ini kita sama-sama diingatkan kalau kita seorang pemimpin, minimal seorang pemimpin untuk diri kita sendiri ya, supaya kita jangan sampai salah mempercayakan sesuatu ya, apalagi kepada seorang perempuan yang tidak benar ya. Di sini dikatakan bahwa ingin anaknya itu tidak salah mengambil keputusan. Jadi dikatakan jangan percayakan kekuatanmu kepada seorang perempuan ya. Yang perempuan dimaksud di sini bagaimana perempuan itu bisa membuat hal-hal yang menghancurkan. Seorang perempuan yang bukannya mendukung, tapi justru merugikan, menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Penting sekali seorang suami juga harus setia kepada istrinya, ya karena seringkali yang menjadi penopang doa kita adalah pasangan hidup kita sendiri, yang mengerti segala kelemahan, segala kelebihan kita itu pasangan hidup kita, ya, melebihi orang tua kita sendiri. Sebab pasangan kita itu yang paling tahu siapa diri kita sebenarnya, ya, luar dalam. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki ketetapan hati dan juga tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Jangan kita justru melanggar aturan perintah Tuhan yang akhirnya merugikan kita sendiri. Jadi yang berikut bagaimana kita harus bisa mengontrol kesadaran kita. Jangan kita sampai mabuk ya. Apalagi dalam mengambil keputusan penting kita harus dalam keadaan sadar. Dan yang terakhir, bagaimana kita harus bisa mengambil keputusan yang bijaksana untuk kepentingan banyak orang, sehingga orang-orang juga tidak dirugikan dan kita juga
eh, tidak merasa tertuduh atau eh, merasa wah eh, ya kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Sebab Tuhan, mereka dan Tuhan kita sama. Dan Tuhan tidak memandang siapapun kita. Kalau kita berbuat yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan bela kita. Tapi kalau kita berbuat yang lalim, yang tidak adil, yang menindas orang-orang banyak, maka Tuhan juga yang akan berperkara dengan kita. Demikianlah sharing saya malam hari ini. Jika ada yang mau tambahkan, saya persilahkan. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih banyak Bu Erika. Iya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke diskusi. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu yang mau menambahkan atau yang mau bertanya. Silakan. Saya berharap Bu Erika kemarin mengulas lebih banyak tentang wanita. Tetapi ini juga ternyata menarik. Saya jarang ambil yang ini. Jadi kebanyakan orang mengambil dari pasal perikop yang berikutnya ya. Tapi ini beda malam hari ini. Makasih Bu Erika. Silakan Bapak Ibu